Yo, hello guys, welcome back to channel Friendly ya guys ya. Oke, di video kali ini gua mau kasih tutorial atau yang harus dilakukan player pemula, mekanik tua, atau yang skillnya gak pernah meningkat. Jika kalian mau jago dan skill kalian ingin meningkat, silahkan simak video ini dengan baik-baik. Oke, kita langsung ke cara yang pertama ya guys ya. Hal yang tidak boleh dilakukan yang pertama yaitu sering mengganti atau mengubah-ubah custom HUD. Emang kenapa bang? Custom HUD-nya nggak boleh diubah, nggak boleh diganti-ganti. Ya di sini gua bukannya nggak mau atau nggak boleh kalian harus gonta-ganti ya guys ya. Tapi di sini agar lebih baiknya kalian tuh jangan mengganti, dikarenakan kalian itu tidak akan lancar sepenuhnya di custom HUD kalian gitu. Jadi harus terapin pertama-tama di custom HUD yang benar-benar udah pas di tangan kalian, lalu ya pelajarin dan nyamanin di kalian gitu. Jangan gonta-ganti terus. Kalau diganti-ganti terus nanti yang ada kalian gak pernah nyaman mainnya dan selalu kaku. Dan yang untuk cara yang kedua yaitu sensitivitas. Sensitivitas ini sama seperti custom HUD ya guys ya. Tidak boleh sembarangan asal ganti-ganti sensitivitas. Karena apa? Karena ini bisa menyebabkan faktor dari segi gameplay kalian juga. Sensitivitas juga berpengaruh besar dalam gameplay kalian, karena kadang ada player yang bisa sensitivitasnya kelicinan dan ada yang juga yang terlalu lambat atau susah digerakin layarnya. Nah itu kalian harus perhatiin betul-betul sensitivitas kalian. Banyak tutorial lain di YouTube cara mengatur sensitivitas baik ya guys ya. Oke, yang ketiga di sini ada jangan meniru gameplay seseorang. Kenapa bang? Kok gua nggak boleh meniru gameplay seseorang? Kan dia kan panutan gua bang. Kan gua pengen jadi kayak dia bang. Ya di sini gua paham ya guys. Kalau kalian itu pengen kayak dia, pengen kayak youtuber ini, pengen kayak itu, paham. Tapi kalian itu harus punya yang tadi gue bilang custom HUD sendiri dan nggak pernah diganti-ganti. Yaitu misalnya gue beri contoh, misalnya panutan kalian frontal, kalian pengen ikutin nih sensitivitas frontal dan custom HUD frontal, udah kalian ikutin aja di situ. Jangan panutan kalian misalnya ada 3 frontal, gadget, LED diaper segala macam dan lain-lain, lalu kalian gonta-ganti terus custom HUD dan sensitivitasnya dan meniru 3 panutan kalian tersebut. Itu sangat-sangat tidak baik dan berfaktor buruk untuk gameplay kalian ya guys ya, karena kalian tidak bisa fokus ke gameplay kalian sendiri. Dan yang keempat ada jangan memakai meta lama atau meta old. Ya di sini banyak sekali mekanik-mekanik tua mungkin dan player-player baru juga ya, tapi di sini lebih ke mekanik tua. Kebanyakan mekanik tua itu selalu mengutamakan, ya dia berpikir kalau meta-meta old itu masih layak di meta-meta sekarang. Dan pendapat gue itu benar-benar salah ya guys ya. Kenapa kalian harus memakai meta yang baru? Karena meta-meta old mulai dari karakter, skill, pet, dan yang lain-lain itu semuanya sudah terupdate dan sudah terbaru ya guys ya. Jadi misalnya kalian masih menggunakan karakter lama ini dan itu dan gak bisa belajar dengan hal baru, kalian bakal ketinggalan meta dan kalian bakalan ketinggalan skill ya guys ya. Dan kalian tidak boleh ketinggalan itu semua di gameplay kalian.
kalau gameplay kalian itu mau meningkat ya guys ya. Yang kelima, jangan ngendok. Nah ini biasanya bukan kelakuan mekanik-mekanik tua, tapi kelakuan player-player baru yang pengen banget ke master atau ke grandmaster gitu dengan cara ngendok. Gua nggak saranin saran ini buat kalian ya guys ya. Makanya gue taruh di hal yang tidak boleh dilakukan. Karena apa? Jika kalian ngendok dan kalian tidak pernah berjumpa dengan musuh dan kalian selalu takut dengan musuh, performa kalian, gameplay kalian itu tidak akan meningkat. Sejatinya orang yang jago itu dia awal bermain Free Fire itu orangnya selalu barbar atau mencari kill yang banyak dan tidak pernah takut dengan musuh. Kalau kalian ngendok, itu sama aja kalian memperburuk gameplay kalian. Jadi tidak boleh ngendok. Kalau kalian ngendok, nanti sekalinya ketemu musuh, kalian bakal kaget, kalian bakal takut, kalian tidak akan pernah bisa mengatasi ketakutan itu di gameplay kalian ya guys ya. Dan next, hal yang harus dilakukan, memahami karakter skill baru. Nah seperti yang gue bilang tadi ya guys ya, jangan memakai meta lama atau meta old, dan berpengaruh juga di cara yang ini. Memahami karakter skill terbaru itu juga kewajiban dan bisa mempengaruhi gameplay kalian. Kalian di sini wajib memahami dan membaca-baca apa kegunaan skill karakter terbaru supaya kalian bisa menguasai karakter tersebut dan bisa memahami karakter tersebut sesuai dengan fungsinya. Dan hal kedua yang harus dilakukan yaitu harus teliti dengan map. Kenapa gue bilang harus teliti dengan map? Karena di semua game itu harus teliti dengan maps. Mobile Legends, mau Free Fire, mau PUBG Mobile. Kalau kalian tidak bisa membaca minimap, kalian buta map, itu sangat buruk dengan gameplay kalian, sangat berpengaruh buruk dengan gameplay kalian. Karena apa? Karena minimap itu berperan penting buat melihat keadaan musuh di sekitar kalian. Banyak sekali, semisalnya kalian barbar, merah-merah segala macam, kalian harus merhatiin minimap yang ada di Free Fire ya guys ya, supaya kalian bisa mengetahui posisi musuh. Banyak juga di sini yang tiba-tiba kena bokong, padahal sebelumnya sudah ada tanda merah atau tanda musuh di belakang, tetapi kalian tidak menyadarinya. Dan itu hal-hal yang harus kalian cerna gitu, yang harus kalian pahamin dan yang harus kalian pelajarin terus menerus tentang keberadaan musuh ya guys ya. Dan gue beri saran di sini untuk kalian yang masih belajar, kalian menggunakan karakter Moko ya, yang bisa menandakan musuh ketika habis kalian tembak. Hal keempat yang harus dilakukan yaitu melatih respon global. Ini juga sangat-sangat benar-benar penting di era sekarang bermain Free Fire ya guys ya. Karena apa? Kalau kalian tidak bisa melatih respon global kalian ketika menembak musuh dan kalian terkena hit, kalian tidak bisa global, itu benar-benar fatal dan bisa menyebabkan kalian terkena knockdown ya guys ya. Makanya itu kalian harus melatih respon global kalian. Ketika kalian terkena hit damage, kalian bisa langsung merespon dengan global yang cepat. Hal keempat yang harus dilakukan di sini adalah objektif dalam bermain. Ya sebenarnya objektif ini lebih ke cara yang gue jelasin yang tadi ya guys ya. Semua cara itu kalian harus objektif. Objektif dengan kata di sini adalah kalian benar-benar main itu disiplin. Disiplinnya gimana bang? Ya kalian terkena hit damage, kalian bisa memasang global, dan kalian tidak nafsu asal maju
Asal ini, kalian itu harus bisa mengetahui musuh terlebih dahulu, baru kalian bisa mengambil keputusan entah mundur atau ngeras musuhnya ya guys ya. Dan masih banyak-banyak hal-hal lain dengan cara objektif bermain ini ya guys ya. Oke, mungkin itu aja beberapa tutorial atau ilmu yang bisa gua kasih ke kalian, semoga bermanfaat ya guys. See you next video. Terima kasih.